kata-kata itu, saya mulai tahu nama Pak Mukhtar Lubis dari Indonesia Raya waktu saya masih SMP. Ayah saya biasa langganan surat kabar, tapi dua atau tiga macam surat kabar gantian. Hari ini Indonesia Raya, besok Abadi yang Musumi, besok lagi apa. Jadi jarang dia yang satu, karena saya tidak tinggal di Jakarta, saya di Payakumbu, tahu Payakumbu? Jadi pagi-pagi ada orang-orang jualan surat kabar. Nah, dan jadi saya kenalan Pak Mut, bukan kenalan, tahu dengan Indonesia Raya waktu saya masih setelah agresi kedua, jadi saya sudah kelas 2 SMP waktu itu. Jadi saudara banyak belum. Saya kelas 2 SMP sudah baca Mukhtar Lubis. Sudah kenalan saya. Nah kemudian saya kenal Mukhtar Lubis setelah di sini. Dan saya katakan, dan dia katakan saja. Memang sekarang waktu itu saya sudah mulai banding-banding. Siapakah yang paling asik tulisannya? Ya waktu itu kan dibanding anak orang sekarang, guru saya lebih terpelajar dulu. Guru saya kan lebih sekarang kan. Nah kadang-kadang apalagi waktu saya SMP ada guru yang menguji siapa yang surat kabar apa yang terbaca, siapa itu. Dan saya sudah siap dia selalu, dan selalu saya menang. Kalau sampai kepada saya akan bisa bicara tentang tiga surat kabar Indonesia Raya, yang Masyumi Abadi, dan ketiga yang punya Pak Broman. Nah, jadi tapi yang betul-betul kenal akrab saya jadinya kemudian Pak Mukhtar dan Rosiana Anwar. Dan saya nggak pernah lupa orang dua itu. Ya. Pak Rosiana lebih, karena ini jarang sampai sekarang, jarang orang bagi saya yang selincah itu bicara dalam tulisan. Yang satu lagi yang dari Masyumi, saya tidak pernah kenal orangnya, tapi yang jelas dan tidak pernah lupa saya Pak Mukhtar bicara terus terang dan mengatakan kalau Pak Rosian lebih tenang. Ya. Pak Rosian Anwar bisa akrab juga dengan dia, jarang dia menghantam orang. Pak Mukhtar, ya. Saya waktu di sekolah pernah juga saya katakan, terus ada guru saya mengatakan, enggak usah coba-coba kalau dia Pak Mukhtar juga, nanti kamu yang tangkap. Waktu saya SMA, saya di Bukit Tinggi. Nah, guru saya kebetulan juga orang yang kenal. Jadi Pak Mukhtar itu, dan saya sampai akhir kenal dia. Dan saya selalu ikut payah marah setiap dia ditangkap. Apa rasanya ditangkap? Terakhir berdua kami di jalan, enggak, kemudian ditangkap lagi dia. Enggak ada dasarnya. Saya tetap heran ya, kok demikian irinya orang Pak Mukhtar. Kalau nakal, lebih nakal Rosiana Anwar. Kalau dibanding tulisan ya, Pak Rosiana lebih nakal. Tapi ya nakal ya. Tapi Pak Mukhtar lebih tajam kayaknya. Ya. Padahal dia dibesarkan waktu mudanya di Padang. Mesti lebih pintar dia. Tapi memang ya. Tahun 50-an bagi saya kira banyak Indonesia lebih hidup dalam
surat kabar dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya pernah juga saya baca, tapi saya baca yang sebelum surat kabar sebelumnya, waktu saya sudah riset sebagai mahasiswa, terlalu dingin. Tapi setelah tahun itu nggak pernah lupa saya, ya, Mokhtar Lubis, Hussein Anwar, dan dari Masyumi. Tapi dia sebentar. Jadi ini contoh juga Pak Mokhtar dan sama Pak Mokhtar itu memang mengatakan hal penting, kadang-kadang kita merasa saja, ya. Dibanding yang sekarang, ya, jarang sepintar mereka. Pintar dan berarti mengatakan sesuatu yang penting, ya. Kalau bicara tentang secara akademis, banyak yang pintar sekarang. Tapi bagaimana mengatakan yang biasa itu, tapi sesuatu terasa lain. Pak Mokhtar kehebatannya, dan juga saya nggak pernah lupa dengan Pak Mokhtar ini. Saya waktu kelas 1 atau kelas 2 SMP, waktu itu masih perang sebelum Korea, Pak Mokhtar pasti sempat menulis tentang, padahal beberapa hari dia di sana, dia ikut menulis tulisan tentang perang. Bukunya kan perang Korea. Ya, perang Korea. Iya. Dia baru dia sebentar, dia sudah bisa nulis ini. Abi banget. Dan kalau Pak Rosian lebih Lu banget. Pak Rosian Pak Nulis cepat Mokhtar tapi Lubis tajam. ini lebih terus terang. Kasar. Apa ini? Kalau Rosian lebih lihai, lebih lihai gayanya, Rosian Anwar. Jadi saya dibanding yang sekarang terpelajar semua sekarang, ya, praktis. Tapi gaya mereka berdua dan juga yang dari Abadi itu terlalu sopan itu. Tapi sudah meninggal. Orang lama itu. Tapi waktu itu jangan lupa, saya menilai saya adalah anak SMP yang kemudian jadi SMA. Tapi waktu saya sudah di mahasiswa, saya masih tetap langganan dengan Pak Mokhtar. Dan sempat berkenalan setelah tamat, masih sempat juga. Tapi, wah, jadi tokoh-tokoh yang lama itu bergaul dengan yang bukan macam baik juga mereka. Ini saya ingat, saya dengan lupa ini yang berdua ini Mokhtar Lubis dan bergaul yang baik dengan orang luar, bahkan dengan anak sekolah dengan saya. Nah sekarang kok lain, ya. Mungkin karena mereka nggak sempat menjadi orang sekolah tinggi, ya, tapi pintarnya itu. Nah sebenarnya kalau saya teruskan banyak yang saya kira pokoknya Pak Mokhtar Lubis itu dalam sejarah percakapan kita itu salah seorang yang paling tidak mungkin dilupakan. Dan lupakan yang penulis zaman Belanda, ya. Tapi sejak mulai zaman revolusi dan sampai Orde Baru, nama Pak Mokhtar Lubis dan Hussein Anwar itu nggak bisa terlupakan. Bukan hanya menurut saya, tapi menurut saya jelek, saya juga harus terpelajar dan bisa menilai. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih banyak, Prof.